Terus untuk UGM ya kawan-kawan, nanti kita akan bahas omongan dari pihak UGM yang mana diwakili oleh Dekan Fakultas Kehutanan. Lalu kita akan bandingkan dengan omongan dari Jokowi sendiri, kemudian omongan dari dosen, kemudian omongan dari orang yang katanya pembimbing Jokowi juga. Nanti silakan kalian lihat ya, apakah semuanya konsisten. Kalau tidak, ya itulah kenapa orang masih mempertanyakan. Ayo kita bahas. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Nah sebetulnya ya kawan, sebelum saya melanjutkan ya, kembali saya komentari. Sebetulnya kalau ijazah itu benar-benar asli ya, sebetulnya gampang sekali ya. Kalian itu nggak perlu kampus untuk klarifikasi, kalian nggak perlu polisi untuk klarifikasi ya. Kalau saya ditanya ijazah saya mana gitu, akan saya tunjukkan nih. Ya, silakan kalian foto, silakan kalian tes ya karbon date-nya gitu ya. Silakan ya. Karena apa? Karena saya punya yang asli gitu ya. Sedangkan kalau orang berbelit-belit ya, ditanya ijazah malah bikin temu alumni, ditanya ijazah malah minta teman-temannya yang klarifikasi, minta kampusnya klarifikasi, minta polisi klarifikasi, itu bulet ruwet ya kawan. Nah sehingga sangat wajar kemudian kalau masyarakat justru semakin curiga, kenapa kok nggak ditunjukkan aja ya. Oke, kembali ke pernyataan Bareskrim ya kawan. Bareskrim menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu identik dengan ijazah-ijazah lainnya. Ya, justru ketika saya kemudian mencari dari sumber lainnya, yaitu dari YouTube-nya Kompas. Kemudian saya coba lihat di situ itu ya kira-kira 2 tahun yang lalu Kompas kan pernah mewawancarai UGM, di mana UGM memamerkan ya ijazah, fotokopi ijazah Jokowi dengan Hari Mulyono yang mana teman seangkatannya. Ternyata ketika ditunjukkan, saya menangkap ada ketidakidentikan ya. Yaitu apa? Kalian lihat ya kawan, ini yang saya tandai ini terlihat berbeda. Nah, bagi orang awam itu mungkin nggak terlihat berbeda ya kawan, tapi bagi orang yang bekerja di percetakan atau orang yang berjiwa seni ya, kemudian matanya teliti, itu melihat ada perbedaan. Nah, yang mana ini sebelumnya pernah juga dibahas di channelnya Refli Harun ya kawan, yang mana seseorang meneliti ya dari 3 ijazah yang nomornya 1115, 1117 sama 1120, yang mana 1120 itu punya Jokowi ya kawan. Ternyata lain sendiri yang 1120 itu ya. Nah, ini di Kompas ternyata dulu juga pernah diupload ya foto ijazah nomornya lain lagi yaitu 1116. Ternyata 1116 ini juga beda dengan 1120. Jadi dari 4 ijazah itu yang 3 sama, sedangkan yang 1120 ini lain sendiri. Nah, silakan kalian simpulkan apakah itu masih bisa dikatakan identik ya. Jadi saya di sini bukan ngomong bahwa polisi itu bohong ya kawan, tapi kenyataannya kita menemukan bahwa ada ketidaksamaan dari pencetakan dari keempat ijazah tersebut. Saya tidak menghakimi polisi di sini gitu ya. Nah, omong-omong ya, kenapa sih kasus ijazah ini kok menjadi begitu heboh ya kawan? Karena apa? Sebetulnya awalnya dulu saya pun ya kurang ngereken ya, kurang peduli karena mungkin saja ini hanya diembuskan oleh orang-orang yang oposisinya Jokowi gitu ya. Namun makin kesini kok makin terlihat aneh gitu ya. Karena apa? Orang-orang yang membela Jokowi ya rupanya ngomongnya itu tidak konsisten kawan-kawan. Jadi termasuk Jokowi sendiri sama orang-orang yang membelanya, saya coba tabulasikan di sini apa saja perkataan mereka. Nanti kita akan puter ya videonya satu persatu. Jadi di sini saya nggak asal nulis ya kawan. Saya menyarikan dari berita yang ada, dari omongan orang-orang yang membela Jokowi. Ya, ternyata ya saling bertolak belakang, kemudian ya saling berbeda lah satu sama yang lain. Ini nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, sebelum membahas ini ya kawan, saya ingin komentari ya bahwa di sini itu saya bukan karena terus benci Jokowi sehingga saya ikut-ikutan membahas tentang ini. Bukan ya kawan. Di sini kita adalah sedang membahas nasib bangsa agar tidak dipermainkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya kawan. Jadi banyak sekali orang-orang yang sebetulnya sih lebih banyak yang mendukung saya. Nyatanya jumlah subscriber saya dari video tersebut tuh makin banyak gitu ya. Sedangkan yang keluar dari subscribe saya ya jauh lebih sedikit gitu ya. Nah, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik pendidikan hingga budaya. Ya, menarik sekali tadi soal penyampaian pada cuplikan video sebelumnya. Ya, terlihat dengan jelas semacam dirumuskan gitu ya keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang memang sekarang menjadi sebuah polemik tuduhan ijazah palsu. Ya, banyak memang yang mengatakan itu palsu, palsu gitulah ya.
Tapi di satu sisi yang mengatakan palsu sebenarnya sudah punya data-datanya, sudah punya bukti-bukti kuatnya, tetapi yang menjadi persoalannya ya dari mana dapatnya gitu ya. Bukankah sudah bukankah yang sebetulnya yang memiliki kewenangan mengatakan palsu asli dari pihak UGM sendiri atau dari pihak lembaga terkait gitu ya. Tapi memang kan sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, ya, sebagai ya kepakaran mereka, ya pasti mereka bisa lah sebagai penulis dan lain-lain, pasti tahu lah gitu ya. Ini palsu atau asli, diselidiki, oh ternyata mereka mengatakan, oh ini skripsinya yang palsu nih, gitu. Dan di satu sisi ada pihak yang mengatakan asli, dan bahkan pihak kepolisian sekalipun menyatakan asli, tetapi sedangkan yang terlihat ijazahnya ya tidak ada yang aslinya, belum ditunjukkan. Dan bahkan Polda Metro Jaya kemarin mengakui bahwa mereka menerima fotokopian, bukan asli. Ya, padahal fotokopi kan bisa juga difotokopi lagi gitu ya. Bayangkan difotokopi lagi kan boleh tuh. Jadi harapan kita ke depan teman-teman ya bagaimana ini bisa diproses dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu, ya tanpa ada hal-hal yang lainnya yang merugikan masyarakat Indonesia. Memang di satu sisi ya kita tahu bahwa Pak Jokowi kan sudah selesai dari jabatannya sebagai presiden. Tetapi kalau memang benar itu palsu misalnya, wah ini sangat disayangkan sekali. Kita punya seorang pemimpin yang punya ijazah palsu. Apalagi menjabat selama 10 tahun gitu ya. Sejak dari wali kota, lalu kemudian jadi gubernur, lalu jadi presiden selama 10 tahun. Jadi sama aja kita ya mencederai lah gitu ya. Harusnya orang kuliah mendapatkan ijazah susah payah, ini ada yang palsu. Kalau memang benar palsu gitu ya. Tapi kita kan belum tahu sesungguhnya karena ya itu tadi belum lihat yang aslinya gitu ya. Coba kalau kita sudah lihat yang asli, pasti kita percaya aja, oh ternyata Pak Jokowi beneran lulus ya. Beliau gentle ya, tunjukkan langsung biar nggak gaduh. Memang betul-betul lah Pak Jokowi ini seorang negarawan. Untuk meredam suasana kegaduhan ini, beliau langsung tunjukin ijazahnya. Kan harusnya seperti itu penilaian kita kalau memang Pak Jokowi sudah tunjukkan ijazah yang katanya asli ya. Tapi di sisi lain ya bagaimana masyarakat bisa setuju, bisa apa namanya, bisa percaya padahal kita belum melihat yang aslinya, kan itu yang menjadi problemnya ya. Dan seperti yang dirumuskan tadi ya teman-teman bisa ya dari 2017 misalnya dikatakan bahwa Pak Kasmujo dosen pembimbingnya. Baru-baru ini Pak Kasmujo membantah hal itu bahwa dia bukan dosen pembimbing Jokowi. Bahkan dia nggak pernah lihat ijazah Jokowi dan dia dulu adalah asisten dosen. Masa asisten dosen bisa jadi dosen pembimbing? Apa Pak Jokowi lupa atau apa kan kita nggak tahu juga ke sana gitu ya. Lalu kemudian berkali-kali katanya menemui dosen pembimbingnya itu atau apalah katanya itu ya saya lupa. Nah tapi ya tentu memang sebagai logika ya udah kalau punya asli tunjukkan saja gitu ya. Kan ijazah bukan bukan aib gitu ya, itu kan kebanggaan. Kenapa nggak ditunjukkan saja? Mungkin secara logika kan seperti itu berpikirnya. Nah di sini saya coba lihat bagaimana penilaian teman-teman kita ya. Revisi berkali-kali, kesimpulannya Jokowi saat ini lagi menyelesaikan skripsi. Apa sih susahnya memperlihatkan ijazah? Jokowi kan mantan bapaknya rakyat. Kenapa anak-anaknya ingin tahu ijazahnya malah ngebulet ruwet? Kalau bapak punya ijazah asli, kami dan seluruh rakyat Indonesia akan bangga sama bapak. Itu tadi yang saya katakan di awal. Padahal simple loh, tunjukkan saja kan udah clear. Tapi kan
Ya kita nggak tahu bagaimana pemikiran-pemikiran pihak-pihak lain gitu ya. Itu kan pikiran Anda misalnya, pikiran saya. Tapi kan pikiran orang kan berbeda. Jadi gak semua sama ya. Sengaja ke polisi karena memang masih ada balas budi, nggak bakal hasilnya sesuai harapan rakyat, tetap dibelain si Mukidi. Sebenarnya kalau Jokowi gentle, besar hati, tinggal tunjukin ijazahnya, kan udah jadi sipil ya. Tinggal tunjukin ijazah, tidak akan ada kisru yang menimbulkan adu domba sesama anak bangsa. Seperti pembicara bilang Qatar melukis, tapi lukisannya tidak diperlihatkan. Mana percaya masyarakatnya? Gitulah kira-kira. Jokowi ini benar-benar membuat Indonesia hancur hancur-hancurnya. Udahlah, pura-pura percaya saja pada polisi. Analisa bahwa ini sangat mantap berdasarkan bukti nyata. Oh, iya, itu atas nama Agus Afianto yang tahun 2021 yang beraksi soal dosen-dosen Jokowi kalau dilaporkan kena delik kesaksian palsu atau penyebaran berita bohong membuat kegaduhan. Ya sih. Ya, harusnya Pak Jokowi kan sudah bisa ditindaklanjut atas pembohongan publik sebetulnya. Itu kan udah termasuk berbohong. Dulu mengatakan misalnya dulu apa mobil SMK misalnya. Dan soal dulu katanya Pak Kasmujo dosen pembimbing misalnya. Tapi sekarang kan beda cerita lagi. Kan itu kan sudah berbohong sebetulnya gitu ya. Makanya nggak heran banyak mengatakan ya cibiran-cibiran pedas. Pak Jokowi apa raja ngibul, raja apalah, raja utang macam-macam itu. Nah, kemudian pejabat negara oknum yang menghina seluruh rakyat Indonesia dan pejabat negara juga langsung dihinakan. Oknum kalau pro kebenaran harus tanggung jawab. Seluruh rakyat Indonesia yang pro kebenaran. Amin ya. Kemudian terus kenapa tidak ada yang angkat dan membumingkan perampasan aset bagi koruptor itu yang paling penting. Ya, salam kita ini dipecah belah ya dan ikut arus seperti yang mau ya mereka ini terhadap Indonesia. Lihatlah Indo di mata dunia sekarang, pada senang lihat Indo seperti ini. Paham kan? Andai pun ijazahnya asli, para pembenci akan mencari celah lain untuk menjatuhkan reputasi Jokowi. Yang diakui atau tidak, Jokowi sudah berhasil memimpin bangsa ini 2 periode. Yang bikin para pembenci ketar-ketir, khawatir akan lahir Jokowi ya. Karena masyarakat sekarang udah pada cerdas, tidak seperti di zaman era Orde Baru yang dengan mudah dihasut hingga lengsernya Presiden Soeharto. Permasalahan mereka atau para pembenci ini tidak akan berhenti hanya pada politik ijazah. Sebagian besar masyarakat negeri ini sudah paham arah tujuan mereka. Kami masyarakat kura-kura dalam perahu diam-diam menyaksikan. Mungkin itu saja lah ya. Kalau mungkin teman-teman punya pendapat lain ya boleh silahkan sampaikan di video ini. Dari saya itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi. Salam inspirasi, salam NKRI. Harga mati.